الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. Jamaah mukhlishina lahuddin, salat subuh intizar ila isyraq rahimakumullah. Bersyukur dan tetap bersyukur kepada Allah. Mari kita dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat ke atas Nabi dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pagi hari ini bertemu kembali kita di penghujung bulan Juli ya, tanggal 28, Ahad terakhir, sekaligus juga pekan terakhir di bulan Muharram. Ini kalau tidak salah 21 ya sekarang. Itu di bulan Muharram 10 hari terakhir akan meninggalkan salah satu bulan haram yang akan ketemu lagi nanti masih jauh. Itu di bulan Rajab. Jadi ada 3 bulan haram yang sudah kita lewati sebentar lagi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti ketemu lagi di bulan Rajab ya, masih lama. Oleh karena itu mari kita manfaatkan, karena tidak ada amalan yang utama selain bulan haram kecuali bulan Ramadan. Jadi keutamaan melakukan kebaikan-kebaikan itu jauh lebih besar di bulan haram kecuali bulan Ramadan. Itu khusus berdiri sendiri. Nah, ini kesempatan kita untuk terus yang baca Qur'annya, yang zikirnya, yang majelis ilmunya dan lain-lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang bab yang kemarin itu berkenaan dengan tawakal. Sebenarnya udah mau selesai ya, bab yakin dan tawakal. Masih ingat doanya yang 2 minggu yang lalu itu? Kalau kita mau menghadapi atau ada kekhawatiran, ada ketakutan, berada di satu tempat atau datang ke satu tempat, berbanyak baca doa apa tuh kemarin tuh? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, biar kita ada sesuatu yang kita dapat lah ya. Itu kan pendek-pendek saja ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu sahih ya dari riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita ada kekhawatiran, ketakutan, ada di satu tempat atau juga penuh dengan hidup kita ya, dengan kegelisahan, kekhawatiran, khawatir banyak hal, baik dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, apapun ya, maka perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau mau disempurnakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah itu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil sudah cukup. Itu paling pendek segitu. Nah, itu biasakan doa-doa harian, doa-doa ba'da sholat, lanjut keluar masjid, ya kan? Kemudian juga masuk rumah, keluar rumah, dan lain sebagainya. Naik kendaraan, ada yang membedakan kendaraan darat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, sampai akhir. Kendaraan laut, bismillahi majriha wa mursaha, sampai akhir. Kalau udara, Allahumma inna nas'aluka fi sabrina hadzal birra wa taqwa min wa binal amali ma tardu ila akhiri, sampai akhir.
Nah, itu ada yang membeda-bedakan doanya para ulama. Mana kendaraan darat, laut, dan udara, beda-beda. Nah intinya tawakal itu bukan hanya kata-kata, itulah intinya ya. Jadi tawakal itu ada mah tawakal, sing tawakal. Nah jadi bukan hanya kata-kata, tetapi di samping sikap, ya, sikap kita juga pasrah, juga ada ucapan. Nah doa itu, doa zikir harian kita termasuk hasbunallah wa ni'mal wakil itu sebagai bentuk atau wujud tawakal kita, sebagai bukti tawakal kita. Jadi bukan hanya hirup kudu tawakal, kumaha tawakal teh. Tara mawa bekal tawakal. Urang teh kudu tawakal, nya nu kumaha tawakal teh. Kan gitunya. Jadi tidak hanya kata-kata, bukan hanya lip sync dalam bibir, tetapi juga pertama sikap kita tawakal tapi ngarasula. Kumaha cenah sing sabar, sing tawakal, tapi ngarasula. Berarti kan itu tawakal, itu sabar. Nah, juga harus ada kata-kata, kalimah. Harus ada kalimah yang diucapkan, salah satunya apa? Doa atau lebih spesifiknya hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau keluar rumah apa doanya? Nah, ini mohon maaf bukan mengajari anak-anak nih. Hanya kadang kita yang udah dewasa juga. Belenyeng gitu ya. Belenyeng. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi tawakal nanti diucapkan gitu. Itu sekadar kudu tawakal, kudu tawakal. Memang ada bentuknya. Nah, kalimah tadi keluar rumah bismillahi tawakkaltu dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, aku bertawakal, aku pasrah 'alallahi kepada Allah. Kan begitu ya? La haula wala quwata itu kata para ulama akan ada mendapatkan tiga keuntungan. Mendapatkan penjagaan Allah itu. Dia akan dicukupkan oleh Allah selama di luar, mual kelaparan. Nah, kemudian apa lagi? Dia dalam keadaan jihad, dalam keadaan apa? Ibadah selama dia di luar itu. Karena dia mengawalinya tadi dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kerjanya jadi ibadah. Jalan-jalannya nih, Mas Akmal udah mulai sehat lagi nih ya, alhamdulillah. Jalan-jalannya juga, olahraganya juga jadi ibadah. Jadi ibadah. Karena bismillahirrahmanirrahim tuh diawali dengan kalimat itu. Nah, ini kadang kalimat-kalimat mudah, perbuatan yang ringan kadang ya, namun menjadikan kita lupa. Nah, lupa. Oke, jadi tawakalnya harus ada naon teh? Cirina. Nah, gitu. Kedah aya wujudna, kedah aya sikapna, tidak sekadar ucapan atau perkataan. Oke. As-sadis an Umar radhiyallahu anhuma atau anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ma'nahu tazhabu awwalan nahari khimasa ay dhamiratal butuni minal ju' wa tarji'u akhirun nahari bitonan ay mumtali'ata al butuni. Nah, ini yang kita sampaikan tadi ya penjelasannya. Umar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, andai kata kalian bertawakal kepada Allah, tuh, maka dengan sebenar-benarnya tawakal, haqqo tawakkulihi, jadi benar-benar tawakal dan itu sekadar ucapan bagus. Jadi tawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Kumaha burung coba? Keluar dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang. Jadi saya bilang yang tadi sampaikan tadi itu, ketika membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, ada 3 jaminan tadi. Salah satunya apa? Jaminan rezeki. Bagi kita yang usaha ya, yang sifat dagang ataupun jasa apapun, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Tambahkan al-aliyyil azim, boleh.
jaminan rezeki dari Allah. Sebagaimana burung keluar pada pagi hari dengan perut yang kosong, kembali sore hari dengan perut yang kenyang. Tuh, burung. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Burung, kalaupun burung itu membawa makanan, nah itu kan untuk anak-anaknya, diumpamakan begitu kan. Burung juga sama, kadang membawa makanan untuk anak-anaknya yang ditinggalkan di sarangnya. Tapi bedanya kalau yang burung itu yang memberikan makan apa itu? Induknya apa bapaknya? Biasanya induknya ya, indungna gitu. Nah, indungna. Nah, itu sebetulnya menjadi akar muasal juga kata yatim itu ya. Yatim itu diumpamakan seekor burung yang mati induknya, kemudian tidak bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Jadi substansinya, si tulang punggungnya sudah tidak ada. Kemudian kita lanjut. Adapun pengertian hadis tersebut ialah bahwa burung-burung itu pada awal siang hari, yakni mulai pagi hari, pergi dalam keadaan perut kosong karena lapar, sedangkan pada akhir siang, yakni pada sore harinya, dalam keadaan penuh disebabkan kenyang. Nah, ini makna dari salah satu juga keutamaan bertawakal kepada Allah. Akan dijamin oleh Allah rezekinya. Sebagaimana burung, diumpamakan seekor burung yang terbang tidak tahu arah, tidak jelas kemana, sak menangna, nah gitu kan. Tapi jaminan kembali dalam keadaan perut yang kenyang. As-sabi' ya. Ada lagi ayat Al-Quran sebelumnya. Wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdih, Al-Isra ayat 44 ya. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Ini memberikan makna bahwa semua makhluk di muka bumi ini, hatta pepohonan, binatang, semua bertasbih kepada Allah. Sampai ada penelitian di luar negeri itu Pak, meneliti bunyi pepohonan, tumbuhan. Ya. Ternyata ada bunyi-bunyi yang dikeluarkan dari pohon itu, yang meneliti seorang non-Islam. Akhirnya seorang muslim menyampaikan bahwa setiap tumbuhan itu bersuara ya, atau bertasbih, maka dia masuk Islam. Bukan semut berbicara yang viral itu, bukan ya. Yang bicara semut, yang bukan yang viral itu bukan ya. Bahasa Suryani ya, bukan ya. Atau bahasa semut, bukan ya. As-sabi an Abi Umarah al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan idza uwaita ila firashik fakul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaik wal ja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik. Nah, ini dulu dihafal doa ini, Pak. La malja'an wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Fa innaka imitta min lailatik mitta 'alal fitrah wa in asbahta khaira. Muttafaqun alaih. Ini juga ungkapan tawakal kita. Ya, sebagai salah satu bentuk ungkapan, ucapan atau doa tawakal. Hai fulan, kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, apabila kamu akan tidur maka bacalah sebelum tidur. Ku bahasa Indonesia mangga, bahasa Arab mangga. Ya Allah, saya menyerahkan diriku padamu. Saya menghadapkan wajahku ke hadiratmu. Saya menyerahkan segala urusanku kepadamu. Saya menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap akan pahalamu dan takut akan siksamu. Tuh. Jadi ku bahasa Indonesia tenang. Ya Allah, saya pasrahkan segala masalah yang ada menimpa dalam diriku. Saya serahkan segala urusan yang ada dalam diriku. Serahkan kepada Allah. Saya hadapkan wajahku hanya kepadamu. Saya sandarkan punggungku hanya kepadamu. Nah, bahasa orang tenang. Ya. Nah, maka saya percaya kemudian dengan sepenuh hati terhadap kitab yang engkau turunkan. Aku beriman
terhadap seluruh isi Al-Quran yang engkau turunkan dan kepada Nabi yang engkau utus. Nah, jadi ini sebagai ungkapan percayanya, imannya. Oleh karena itu, apa kata Nabi? Ya, maka jika kamu mati pada malam harinya ketika tidur, tidak bangun lagi, kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadi sebelum tidur ngucapin tadi Pak. Maka seandainya malam itu engkau mati, engkau wafat, maka wafat dalam keadaan alal fitrati. Artinya apa? Tanpa dosa. Sebab fitrah itu suci, bersih, tanpa dosa. Banyak itu orang-orang yang wafat ketika tidur, banyak Pak. Banyak Pak. Ada yang saya dengar atau yang jamaah beberapa, eta cenah Pak Ustaz, pas digugah nanti gerak sadayana. Ku abdi teh digugahkeun bade salat subuh, cenah si bapa teh biasana gugah teh samemeh adzan. Nah ieu mah cenah tos adzan teh anger wae, Pak. Ya jamaah cerita gitu. Di Margahayu. Ku abdi dikitukeun teh cenah goyang sadayana. Dikitukeun panah ngulapes, ya Allah ya Rabbana. Jadi meninggal dunia ketika tidur. Nah, itu ada banyak. Wallahu alam penyakit apa. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan doa ini sebelum tidur dalam keadaan beriman, tidak syirik kepada Allah, maka dia mati seperti bayi fitrah. Apa fitrah itu, Pak? Suci, bersih dari dosa. Tuh. Jadi orang kan gitu, Pak. Orang mati itu dalam sebuah kitab Ar-Ruh kalau nggak salah itu, atau kitab kematian, dia nggak sadar dirinya mati awalnya itu. Seakan-akan dia sedang tidur, bermimpi. Dia melihat temannya melayat, gitu kan? Melihat dimandikan jasadnya, asa ngimpi. Nah, begitu sudah dikuburkan, ditinggalkan, datang malaikat, baru dia menyadari bahwa itu sudah mati. Disebutkan katanya memanggil-manggil ibunya, memanggil-manggil bapaknya, manggil temannya. Dulu tulungan dia orang di mana? Gitu lah, mencoba bahasa orangnya. Dia meraba-raba, ternyata dirinya sudah tidak ada lagi di alam dunia. Nah, orang-orang yang senantiasa mengamalkan doa-doa harian, zikrullah, mengingat Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah dari mati su'ul khotimah. Itu yang kita takutkan. Mati su'ul khotimah. Yaitu kondisi tidak sedang mengingat Allah. Kondisi tidak beribadah. Kondisi sedang maksiat. Makanya kalau doa-doanya itu diamalkan, doa-doa hariannya, minimal bismillah. Bismillah. Ada ngopi, bismillah. Dengan badai minum, bismillah. Alhamdulillah. Bahkan kalau Rasul itu kan satu gelas tuh bismillah, alhamdulillahnya jadi 3 kali. Ya. Bismillah. Beres, alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah kan gitu kan. Kalau minum air zam-zam kan gitu. Bismillah, minum 3/4-nya, sepertiganya, bismillah. Alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Alhamdulillah. 2/3-nya. Minum lagi 1/3 terakhir, bismillah. Alhamdulillah. Kurang alungkeun botol lagi. Berhoro bismillah, alhamdulillah. Itu main bola dari lompat gitu ya. Itu main bola jantung kita gimana itu. Nah, tidak baca doa. Padahal atlet juga kan banyak yang meninggal ketika main bola. Jangan merasa dirinya sehat. Nah, itulah pentingnya kita zikir harian atau zikrullah dengan doa-doa tadi itu supaya tidak su'ul khotimah. Supaya kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka diri kita ingatkan saja minimal bismillah, alhamdulillah, bismillah. Bersama istri bagus, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Poho ulangi deui. Poho doa maksudnya poho mengucapkan alhamdulillah. Ulangi deui. Poho deui, ulangi deui. Poho terus. Jadi beres, alhamdulillah. Itu alhamdulillah beres, minimal bismillah. Panjangnya apa? Allahumma jadibni syaiton wa jannibas syaitona ma razaqtana. Alhamdulillah beres. Nah gitu ya. Benar itu tuh. Alhamdulillah ya. Bahkan diawali dengan bismillah. Hilap tengah doa Ustaz, ulangi deh. Mah hilap tadi tengah doa. Nah gitu. Ayo gitu ya.
Kumaha carana supaya diulangi deui. Hilap cenah. Bisa we nya. Iya, sudah kalau pas orang Arab betul makanannya daging domba. Daging domba itu tidak mengandung tidak orang mau daging domba coba kolesterol. Padahal bagus deh makanan Rasulullah daging domba. Tapahanya itu makanan Rasul, Pak. Daging domba itu. Mungkin daging domba itu bagus gitu. Menjadi jeleknya karena bumbunya berlebihan tadi ya pecin, kecapnya. Kalau daging domba di Arab kan dibakar itu bagus tuh untuk kesehatan daging domba tuh, Pak. Ya, sate domba. Nah, itu makanan Rasul. Yang Rasul makan itu pasti semua baik bagi kesehatan. Madu, kurma, susu kan, susu murni tapi susu kambing itu makanan Rasul itu. Ya. Kalau makanan Rasul itu tidak akan salah ya. Ya. Begitu ya. Oke. Kemudian wa fi riwayatin fi sahihain anil Bara qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka. Ini agak sulit ini juga. Kalau tidak dibiasakan lis shalah tsumma taji' ala shiqqal aiman wa qul wa zakara nahwahu tsumma qala waj'al hunna akhiru ma taqul. Riwayat dalam riwayat lain ya, Rasulullah SAW berkata, jikalau engkau akan tidur, berarti belum tidur. Akan tidur, maka berwudulah terlebih dahulu sebagaimana engkau berwudu mau sholat. Nah, ini harus dibiasakan. Wudu sebelum tidur. Kemudian berbaringlah atas lambung kananmu ke kanan. Nah, sekarang suami istri, bagaimana posisi yang terbaik? Suami ada di sebelah kiri istri. Istri ke kanan, suami ke kanan. Jadi dipeluk dari belakang gitu. Nah, saya hajat mah ulah lagi dirubah lagi gitu ya. Nah, jadi meluk dari belakang, ngekepan. Bismillah heula. Bismillah. Mun pohon aja diulangi lagi kan. Bismillah. Makanya di sini apa? Wakul. Nah, seperti doa yang di atas. Wakul wa zakara nahwahu tsumma qala. Kemudian Rasul menyebutkan yang di atas tadi, doa tadi itu di atas ya. Yang aku serahkan diriku kepadamu atau membaca minimal Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut atau wa bismika amut. Minimal itu. Minimal bismillah benar. Nah, jadi orang ke kanan, isi ke kanan, dari belakang kekepan. Di kekepan itu sunnah ya. Oke, lanjut. As-samin yang ke-8 an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abdullah bin Utsman ibni Amir bin Amr wa ibni Ka'ab bin Sa'd bin Taim ibni Murrah ibni Ka'ab bin Lu'ay bin Gharib al-Quraisy At-Taimi radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabah Abdullah sallallahu alaihi wasallam qala nazartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamai la absarana faqala ma dhannuka ya Aba Bakar bisnainillah thalithuhuma muttafaqun alaih. Jadi Abu Bakar ini kalau ditarik ke atas ya itu masih satu keturunan dengan Rasulullah ya, dari marga At-Taimi ya, atau Muratab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Jadi masih ada nyambung ke atasnya. Nah, cuman tidak langsung. Kalau dari Rasul ke Nabi Ismail 30, ke Nabi Ibrahim 30 keturunan. Itu jaraknya dari setelah Nabi Isa Nabi Ibrahim itu hidup pada tahun 18 abad ke-18 sebelum Masehi. Berarti 1800 sebelum Masehi. Itu Nabi Ibrahim hidup. Sedangkan Rasul lahir tahun 571 Masehi. Hitung aja berapa ribu tahun. Dari masa kenabian Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, putranya Ishak. Nah, Nabi Ishak tuh keturunannya ke Nabi Isa. Ya kan? Ke Nabi Isa. Dari Nabi Ismail ke Nabi
Muhammad. Nah, dari Nabi Isa saja ke Nabi Muhammad itu hampir 400 tahun. Jauh, Pak. Makanya terjadi penyimpangan, penyelewengan. Dulunya tidak dijadikan Tuhan Nabi Isa itu. Itu karena ratusan tahun tidak ada Nabi. Begitu Nabi Muhammad datang, oh inilah yang ditunggu-tunggu. Kata siapa? Kata pendeta Abu Hairo itu kan. Inilah yang disebutkan dalam kitab-kitab Taurat dan Zabur. Ciri-ciri kenabiannya ada. Maka wahai pamannya siapa? Abdul Muthalib, Abi Thalib ya. Wahai jagalah dia dari orang-orang Yahudi karena akan dibunuh. Waktu kecil ya, waktu berdagang itu Nabi Muhammad kan disuruh dijaga, jangan sampai orang Yahudi tahu. Nah, artinya apa? Kita lihat tatkala kami berada dalam Gua Tsur. Nah, ini sejarah yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu ketika dalam kondisi hijrah. Ya. Di Gua Tsur. Siapa kami itu? Baginda Rasul dengan Abu Bakar. Saya melihat kaki-kaki kaum musyrikin berada tepat di atas kepala kami. Ya, karena memang gua itu di Jabal Tsur itu bukan gua seperti gua Jepang, gua Belanda yang dibikin lubang dalam gunung lalu jauhnya jaraknya sampai bermeter-meter. Enggak, hanya tumpukan batu lolongkrah lah gitu Pak Sakwa. Lolongkrahan batu saja dia. Paling hanya 1 meter dalamnya atau 1,5 meter. Nah, sehingga sebetulnya secara logika mestinya ketemu itu. Baginda Rasul itu ketinggali. Tong ketinggali lah. Kadeuleu lah ku jalma musyrik itu ke orang kafir. Tapi itu kadeuleu kemana? Dengan izin Allah. Nah, sampai Abu Bakar pun melihat ada kakinya. Ya kan? Dia keliling-keliling neangan gitu ya, sikap musyrik tadi. Kemudian kita lihat kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Kata siapa itu? Kata Abu Bakar. Ya memang katingali ya Pak, tapi dengan izin Allah tidak melihat ke bawah. Terus apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Bakar, bagaimana dugaanmu terhadap 2 orang? Bagaimana dugaanmu terhadap 2 orang yang kafir tadi, yang musyrik, sementara Allah adalah yang ketiga bagi mereka berdua. Maka Rasul mengatakan la takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan bersedih, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Itu adalah tawakal, Pak. Makanya saya sampaikan bulan lalu, tawakal itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, seperti jenazah yang terhadap orang hidup, dia pasrah, moal berontak, diak dimanian ku cai tiis, badai dikumahakeun ge arek dikuburkeun di mana, protes mah moal. Karena memang sudah tidak berdaya. Nah, itu tingkatan yang tinggi. Jadi sudah pasrah. Dalam kondisi tertentu ada kalanya kita harus memaksimalkan tawakal saja, sudah. Gusti adi matos ikhtiar, tos usaha. Temampu la haula wala quwata angin pitulung Gusti mangga nyangakeun ka Gusti. Tah kitulah bahasa urang mah. Mangga atos ya abdi mah. Angkat tangan, abdi mah teu mampu Gusti. Tapi ke Allah pasrahna Pak. Ucapkeun kalimah Allah, nah, ya Allah. Bukan aing mah hirup teh kieu teuing, mending pae. Nah, naudzubillahi min dzalik. Misalkan disangkanya mati itu adalah menyelesaikan masalah. Padahal itu awal dari permasalahan yang akan dipertanggungjawabkan. Dan dia tidak bisa kembali lagi. Aduh, kaduh atau gitu mau orang naik balik dia, mau bisa balik dia ke dunia gitu kan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, seandainya engkau akhirkan ajalku, kau tangguhkan ajalku ila ajalin qarib, sakedeung sebentar saja. Ya kan? Fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang soleh. Moal bisa, terlambat. Nah, orang-orang yang bunuh diri karena itu juga dia akan menyesali itu. Tetapi kata para ulama dalam tetap disolatkan. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tetap disolatkan. Dia tidak masuk ke kafir. Mungkin dia fasik. Ya, melakukan dosa besar tetapi dia tidak termasuk ke kafir. Oleh karena itu
kita tidak tahu penyebab dia apa, karena apa, sudah itu urusan dirinya dengan Allah. Jangan sampai misalkan, nauzubillah, jangan terjadi ada yang bunuh diri. Mas antep kan biceun ka laut. Kos air gitunya baheula mah biceun ka palidkeun ka sungai. Salatkeun. Manusia kuburkan, biasa mandikan. Ya, kafani. Selebihnya urusan dirinya dengan Allah. Kita tidak tahu. Tetapi memang itu dosa besar. Fasik iya. Apakah kafir? Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, pandangan Imam Syafi'i itu tidak termasuk. Seperti orang yang sholat tapi teu puasa Ramadan misalkan. Apakah kafir? Apakah atau orang yang bolong-bolong sholat, tergantung. Dia tidak sholatnya apakah karena malas atau karena tidak percaya dan tidak yakin bahwa sholat itu wajib. Nah, maka dua dosa, sifat hukumnya dua, beda-beda. Kalau karena malas ya fasik saja. Suruh dia bertobat, suruh dia sholat. Kalau dia menolak, yakin bahwa sholat itu kewajiban, nah itu suruh dia syahadat, nah gitu. Terus ada gitu kan, bahwa ya mahasiswa gitu kan, mahasiswa jurusan tertentu. Cek orang mana sholat macam wajib, wajib dalam mengerti gitu. Nah itu harus syahadat lagi gitu. Menolak kewajiban akan sholat. Oke, terakhir satu lagi. Karena ini harus sampai syuruk ya. Mengapa? Karena kita ingin mengamalkan dalil itu. Man shalla al-ghadata fi jama'ah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yazkurullaha, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Majelis ilmu kan zikrullah ya. Nah, kemudian hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, kanat lahu, maka baginya ka'ajri hajatin wa umrah. Ka'ajri hajatin wa umrah. Nah, itu seperti pahala haji dan umrah. Jadi itulah yang membedakan masalah apa cenah bedanya sholat isyraq dengan duha. Nah, eta bedana. Hari isyraq mah syaratna kudu 3, subuh berjamaah, diuk zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat isyraq namina. Duha mah henteu ngalakukeun eta tadi, tapi di waktunya sama gitu, atau di agak siangan duha. Nah, beda waktu unggul, beda istilah nama itu karena waktunya pas mataharinya sudah terbit atau baru terbit, maka isyraq namanya. Sami-sami kene salat. Begitu ya. Ini kan ada pertanyaan, bedana isyraq dengan duha. Nah, eta bedana. At-tasi' ya, at-tasi' an ummil mu'minina ummi Salamah wasmuha Hindu bintu Ubay ummiyata Hudayfatal Makhzumiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala. Nah, ini doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla an uzilla au uzalla an azlima au uzlama an ajhala au yujhala alayya. Nah, ini konteks atau bunyi dalam hadis ini. Nabi SAW apabila keluar rumah, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Minimal bismillahi tawakkaltu 'alallahi, minimal. Keluar dari rumah. Beliau menambahkan, ya Allah sesungguhnya saya mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku menyesatkan atau yang disesatkan. Oh, ini lebih lengkap lagi. Karena para nabi kan tergelincir atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, berbuat bodoh atau diperlakukan dengan bodoh. Oh, ini lengkap lagi. Ya. Adapun hadis di atas menurut lafal Abu Dawud, Al-Albani juga mensahihkan. Hadis sahih. Ini hadis sahih berkenaan doa keluar rumah. Jadi minimal bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada dalil kullu amrin dzibalid, setiap urusan yang memiliki kebaikan yang baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali di dalamnya dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Ya, fahuwa aqta'u au ajdar. Jadi segala huruf itu bismillah minimal bismillahirrahmanirrahim. Kan ada keterangan para ulama ya.
Jadi dari 30 juz satu Al-Quran ini yang paling utama surat apa? Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah yang 7 ayat ini, yang pertama kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu, Bismillah ini yang paling utama apa? Ba. Dari ba ini yang paling utama apa? Titiknya, gitu kan. Kalau titiknya di atas jadi Bismillah, gitu kan. Kalau titiknya 2 jadi Bismillah. Kan begitu. Maka titiknya itu ba. Sebab arti Bismillah dengan menyebut nama Allah, kata para ulama tafsir, berarti pada waktu itu ketika kita melakukan sesuatu atau hendak melakukan sesuatu, kita melibatkan Allah. Bismillah, melibatkan Allah. Bismillah dengan bukan hanya sekadar menyebut, dengan melibatkan Allah, begitulah. Ya, jadi semua melibatkan Allah itu dalam makna Bismillah itu. Makanya wajar orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham dengan Bismillah saja bisa melakukan sesuatu di luar nalar kita. Bismillah lompat 10 meter kan? Bismillah lompat jalan di atas air kan, itu kan. Nah, itu orang terdahulu kan itu Bismillah Allahu Akbar melawan para penjajah. Dengan Bismillah itu luar biasa. Nah, makanya orang beriman itu minimal Bismillahnya jangan tinggal. Sebab di situ melibatkan Allah, menghadirkan Allah. Makanya kan keutamaan Bismillah ada pada ba, kan gitu kan. Kemudian keutamaan ba ada pada titiknya. Karena kalau bukan titik satu di bawah, tidak ada maknanya atau maknanya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kalau tidak salah syuruk nanti jam 5.50. 48 ya? 58 saya lupa. Ada pertanyaan? Maka ya. Ya, ini juga termasuk permasalahan ketika pertanyaan misalkan itikaf di bulan Ramadan bagi ibu-ibu yang tidak ke masjid, maka ada ulama berpandangan di tempat sholatnya di rumah. Oleh karena itu di rumah itu ada tempat khusus, mestinya bagusnya begitu. Ada musola, ada tempat khusus untuk sholat. Jadi di musolanya tempat sholat, bukan tempat tidur tapi tempat sholat. Kita jarang kan punya musola khusus. Sehingga bisa jadi dengan rahmat Allah, misalkan ibu-ibu juga yang tidak itikaf pergi ke masjid karena banyak hal yang harus dia jaga di rumah atau juga darurat, mudorotnya lebih banyak kalau dia keluar rumah, maka dia di tempat sholatnya di situ juga dikategorikan itikaf. Contoh, termasuk juga bisa jadi, bukan bisa jadi ya, termasuk juga dia sholat subuh berjamaah di rumah, kemudian juga di tempat-tempat sholatnya yang dikhususkan tempat sholat musolanya, lalu berzikir sampai terbit matahari, lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka namanya isyraq dan mendapatkan fadilah yang sama. Bisa jadi demikian dengan rahmat Allah. Sebetulnya begitu ya. Nah, makanya mengapa di tempat-tempat di rumah itu memang ada tempat-tempat khusus untuk sholat. Meskipun secara umum kita melakukan sholat sunnah di rumah itu usahakan juga di beberapa tempat diganti-ganti untuk keberkahan rumah itu. Misalkan rumahnya 2 lantai, ulah di hanap wae di luhur gitu ya. Atau baca Quran jangan di tengah rumah wae, sekali-kali di atas. Sekali-kali misalkan di sebelah mana, itu untuk keberkahan. Keberkahan tempat yang kita tempati itu rumah itu. Nah, begitu Pak Ano ya. Dengan rahmat Allah bisa termasuk kategori yang tadi. Saya kira demikian. Ada lagi yang lain? Cukup? Atau mungkin di luar pembahasan kita? Itu saja mungkin ya kalau tidak ada. Sekalian saya mohon doanya dan semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan semua jamaah juga diberikan oleh Allah kesehatan dan kelancaran.
insya Allah malam ini juga, mungkin nanti malam jam 11 sudah mulai kumpul untuk berangkat kembali ke Madinah besok pagi ke Madinah. Semoga jamaah 3 bis ya, ada 3 bis, diberikan kesehatan dan kelancaran ibadahnya, kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk kita semua juga, semoga Allah mudahkan bisa segera berangkat ke Baitullah, yang sudah untuk kesekian kalinya, yang belum untuk pertama kalinya, Allah mudahkan jalannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir, Allahumma qdi hawaijana wa hasil maqasidana, Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma rizukna ziyarata baitikal mu'adham wa rasulikal mukarram fi hadal 'am wa fi kulli 'am fi hadal syahr wa fi kulli syahr bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.